Nope. Terlihat Ningki telah tiba di kota Weicheng dan memberikan hormat kepada mendiang raja negara Tang yang telah tiada bersama dengan Xiao Tian dan Li Hu. Setelah itu Ningki dan Jenderal Ma berbincang satu sama lain sambil mengingat dirinya di saat berada di kota Weicheng saat dulu. Di sana, Jenderal Ma meminta Ningki untuk mengantar Xiao Tian beserta Li Hu kembali ke negara Tang, karena negara Tang saat ini dipimpin oleh Luqman. Padahal isi surat wasiat dari mendiang sang raja terdahulu meminta kalau Li Hu yang menjadi raja, bukan Luqman. Jenderal Ma lalu memberikan surat wasiat tersebut kepadanya. Sedangkan ia akan berjaga di kota Weicheng karena takutnya ada pasukan lain yang akan menyerang perbatasan. Ningki pun menerima perintah tersebut dan pergi dari sana. Setelah itu ia menemui Xiao Tian dan Li Hu. Di sana ia berjanji akan membawa mereka berdua kembali ke negara Tang dan menjadikan Li Hu sebagai raja, menggeser posisi Luqman. Xiao Tian menaruh harapan kepada Ningki karena hanya Ningki satu-satunya harapan mereka agar bisa kembali ke negara Tang. Sebelum mereka pergi, mereka semua mulai mengadakan sesi pemakaman sang raja dengan membakar jasad sang raja di kota Weicheng. Setelah itu, seluruh pasukan mulai berangkat mengawal kepergian Xiao Tian dan Li Hu yang membawa surat wasiat yang asli dan membawa abu mayat kremasi milik sang raja. Ningki yang mengawal pasukan di sana memiliki tanggung jawab yang besar atas keselamatan mereka berdua. Sebelum pergi, Ningki meminta kepada Jenderal Ma untuk jangan mati terlebih dahulu karena ia pasti akan kembali. Jenderal Ma menggebuk drum di sana sebagai bentuk penghormatan atas kepergian Ningki. Di waktu bersamaan, pasukan Long Qing hampir tiba di kota Weicheng karena mereka tahu kalau Ningki berada di sana. Mereka yang telah membantai seluruh penjaga di sana mulai melanjutkan perjalanan. Di kota Weicheng, kini tersisa beberapa prajurit saja yang menjaga perbatasan bersama Jenderal Ma. Entah bagaimana ceritanya, tiba-tiba adegan berubah menjadi lautan darah. Seluruh pasukan di kota Weicheng tewas terbunuh, begitu juga dengan Jenderal Ma. Dan bisa disimpulkan kalau semuanya ini pasti ulah Long Qing. Di istana, Luqman lagi-lagi berulah karena semua pelayannya beberapa tidak mau menjalankan perintahnya. Ia pun kesal dan mengambil pedang salah satu prajurit di sana dan hendak membunuh mereka. Namun prajurit itu menahan Luqman untuk tidak bertindak gegabah. Namun siapa sangka
Luqman malah langsung membunuhnya hingga tewas di tempat. Setelah ia melakukan itu, ia justru ketakutan. Tak lama kemudian, salah satu jenderal tertinggi di negara Tang datang ke sana dan menanyakan kepada Luqman apa yang dilakukan oleh adiknya sehingga harus dibunuh. Luqman tak dapat menjawab dan pergi dari sana. Tentu saja ia kesal karena orang yang dibunuh oleh Luqman merupakan adik dari sang jenderal ini. Karena kepalang emosi, ia pun pergi menyusul Luqman dan hendak membunuhnya. Namun tindakannya dicegah oleh Mingqi. Mingqi lalu berusaha melindungi Luqman dan membunuh jenderal tersebut. Singkat cerita, Putri Liu yang mengetahui kalau Luqman telah membunuh seorang jenderal menjadi sangat marah kepadanya dan mengatakan kalau Luqman seorang raja yang tidak berguna. Luqman pun membela dirinya sambil mengatakan kalau nyawanya juga terancam dan hendak dibunuh oleh jenderal tersebut. Di sini Liu mengetahui kalau Mingqi dibalik dalang semuanya ini. Oleh karena itu, Liu hendak memberikan hukuman mati kepada Mingqi, namun tindakannya dicegah oleh Luqman dengan alasan Mingqi merupakan penasihat kerajaan. Karena Luqman tak mau menghukum mati Mingqi, Putri Liu memberikan solusi untuk menurunkan Mingqi ke dalam medan pertempuran. Luqman yang mendengarkan itu tak dapat berbuat apa-apa. Setelah itu mereka pun menemui Mingqi. Di sana Mingqi sangat terkejut karena dirinya disuruh untuk turun berperang. Awalnya ia sempat menolak, namun penolakannya itu ditentang oleh Putri Liu dan dianggap sebagai sikap perlawanan. Semua prajurit langsung menodongkan pedang ke arah Mingqi. Mingqi akhirnya mau tak mau keluar dari negara Tang untuk turun ke dalam medan pertempuran. Dan ia pun terlihat mulai pergi meninggalkan istana negara Tang. Singkatnya, kabar mengenai Ningqi membawa Xiao Tian dan Li Hu kembali ke negara Tang sudah terdengar. Luqman sangat ketakutan setelah mengetahui kalau Ningqi ternyata masih hidup. Putri Liu mendengarkan itu menjadi sangat bimbang karena ia takut kebohongannya yang telah mengubah isi wasiat dari ayahnya akan terbongkar. Singkat cerita, Ningqi beserta Xiao Tian dan Li Hu telah sampai gerbang negara Tang. Di sana mereka mendapatkan perlakuan yang tak semestinya dari prajurit di sana. Setelah mengetahui kalau yang datang adalah Permaisuri dan Li Hu, mereka pun segera membuka gerbang tersebut. Setelah itu, salah satu prajurit memberikan informasi kalau Ningqi membawa Xiao Tian dan Li Hu menginap di rumah Tuan Zheng. Kalau kalian masih ingat, Tuan Zheng merupakan orang tua dari Sangsang. Luqman yang mendengarkan itu memberikan perintah untuk membunuh Xiao Tian dan Li Hu di sana, di kediaman Tuan Zheng.
宁缺没有跟他们一起去增丹而说，把那底人全部杀光，一个不留。 Di lain sisi, di rumah Tuan Zeng, ia beserta yang lainnya memberikan hormat kepada permaisuri dan Lihu dan menyuruh mereka berdua untuk masuk ke dalam. Kembali ke istana. Saat ini, Lukman memiliki rencana lain untuk menyingkirkan Ningki. Ningki di saat itu dipanggil ke istana dan disambut oleh Putri Liu. Di sana, Ningki langsung blak-blakan mengenai masalah Putri Liu yang sudah mengubah isi wasiat dari mendiang raja terdahulu. Ia mengatakan apa yang dilakukan Liu merupakan kesalahan terbesar sepanjang sejarah dan bisa dihukum mati. Liu mengatakan ia terpaksa melakukan itu supaya adiknya bisa menjadi penerus kerajaan negara Tang, karena ia tak ingin negara Tang jatuh ke tangan permaisuri, ibu tirinya tersebut. Sesaat Ningki menjelaskan kalau negara Tang bukanlah milik keluarga raja atau Putri Liu, melainkan milik Master, dan penerus negara Tang sebenarnya adalah murid-murid dari Master di hutan akademi. Namun, murid dari Master tidak memiliki niat untuk mengendalikan ataupun memimpin negara Tang. Maka dari itu, mereka semua harus menghargai keputusan sang raja terdahulu yang memberikan wasiat untuk menjadikan Lihu sebagai penerus kerajaan negara Tang. Di sini Putri Liu tetap keras kepala dan ia tetap bersikeras kalau Lukman yang harus menjadi raja negara Tang, bukannya Lihu. Dan mereka berdua pun berdebat satu sama lain. Terlihat pasukan Lukman mendatangi kediaman Tuan Zeng. Di sana mereka berniat untuk membunuh Xiao Tian dan anaknya atas perintah dari Lukman. Tuan Zeng yang menyadari kedatangan mereka dengan cepat mengatakan kepada Xiao Tian kalau saat ini kediamannya telah dipenuhi pasukan negara Tang yang diutus oleh Lukman. Mendengarkan hal tersebut, Xiao Tian berniat akan melawan mereka semua dengan menggunakan kekuatan Sukumo yang ia miliki. Akan tetapi Tuan Zeng mencoba menahannya agar tidak menggunakan kekuatan tersebut karena tidak ada yang boleh mengetahui identitas asli dari Xiao Tian. Di lain sisi, Lukman berencana membunuh Ningki dan Putri Liu dengan cara memasukkan racun ke dalam teh yang diberikan kepada mereka. Ningki yang menyadari akan hal itu berniat untuk berpura-pura pingsan di sana dan membiarkan Putri Liu yang saat ini keracunan. Tak lama kemudian, Lukman datang menemui mereka. Putri Liu yang melihat kedatangan Lukman merasa sangat marah karena ia menyadari kalau Lukman yang telah meracuni dirinya. Di sana Lukman mengatakan kalau ia akan menghabisi siapa saja yang berusaha untuk merebut kekuasaannya, meskipun ia harus mengorbankan kakaknya sendiri. Mendengarkan hal tersebut, Putri Liu merasa tidak percaya kalau adik kandungnya sendiri akan melakukan hal keji seperti itu. Dan ia sangat menyesal karena telah menjadikan Lukman sebagai raja negara Tang. Namun tiba-tiba, Ningki terbangun dari pingsannya. Melihat hal itu, Lukman merasa terkejut karena ia menganggap kalau Ningki sudah mati, terkena racun yang ia berikan. Tanpa berpikir panjang, Ningki langsung berniat untuk membunuh Lukman di sana. Namun tiba-tiba, Lukman memberikan penawar racun kepada Liu. Di sana Liu juga memohon kepada Ningki agar tidak membunuh Lukman.
dan ia berjanji akan mengakui semua kesalahan mereka di depan rakyat negara Tang. Mendengarkan hal tersebut, Ningki kembali memasukkan pedangnya dan pergi dari sana. Singkatnya, Ningki yang mengetahui pasukan Lukman yang berada di kediaman Tuan Zeng tidak segan-segan langsung menghabisi mereka di sana. Terlihat, Ningki menemui Xiao Tian dan Li Hu. Di sana, Ningki mengatakan kalau ia akan membawa mereka kembali ke istana negara Tang. 我们娘俩多亏你了。 Singkat cerita, keesokan hari pun tiba. Terlihat, Liu dan Lukman mengumpulkan semua petinggi kerajaan negara Tang. Di sana, Lukman meminta maaf kepada mereka semua atas kesalahan yang pernah ia lakukan dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahan tersebut. Sesaat, Lukman menghampiri Ningki dan mengatakan kalau ia akan meminta bantuan hutan akademi untuk membimbingnya agar bisa menjadi raja yang baik. Namun Ningki merasa keberatan dengan perkataan Lukman, dan Ningki berkata kalau Lukman tak pantas untuk menjadi raja negara Tang, dan Lukman juga telah merebut hak dari adik tirinya yang seharusnya menjadi raja negara Tang. Hal yang tak terduga pun terjadi. Terlihat, Ningki mengeluarkan pedang miliknya dan langsung menebas Lukman hingga tewas. Liu yang melihat itu merasa sangat terkejut dan jatuh pingsan di sana. Semua orang yang ada di sana pun merasa terkejut. Namun mereka tak dapat berbuat apa-apa karena saat ini hanya Ningki yang terkuat di kerajaan negara Tang. Singkatnya, kini Li Hu telah resmi menjadi raja negara Tang sesuai dengan isi wasiat yang telah diberikan oleh sang raja.